warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Melinia. Nah, kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai COVID-19 dan coronavirus serta bagaimana perkembangannya di Indonesia saat ini. Nah, sebelumnya klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, mari kita lihat videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas dengan sehat walafiat. Selawat serta salam juga tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tapi pembicaraan yang pertama yaitu mengenai apa itu coronavirus dan virus COVID-19. Apakah gejala COVID-19 itu? Seberapa bahayanya COVID-19 itu? Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Berapa lama virus ini dapat bertahan pada permukaan benda? Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dan influenza biasa? Bagaimana cara pencegahan penularan virus COVID-19? Serta bagaimana kabar terbaru mengenai COVID-19 di Indonesia? Pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga menyebabkan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada Wuhan, China pada kejadian luar biasa Desember 2019 yang kemudian diberi nama COVID-19. Gejala umum berupa demam di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak nafas. Pada beberapa orang akan mengalami kehilangan fungsi indera perasa dan indera penciuman. COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Namun, sekitar 80% kasus dapat sembuh tanpa melakukan perawatan khusus. Akan tetapi, 1 dari setiap 6 orang akan mengalami sakit yang lebih parah, yaitu disertai pneumonia atau kesulitan bernafas. Pada orang dengan keadaan sakit yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit jantung, diabetes, darah tinggi akan mengalami sakit yang lebih parah, bahkan terancam kematian. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau disebut droplet dari orang yang bersin, batuk, atau bahkan sedang berbicara. Droplet ini kemudian jatuh pada permukaan benda, lalu tidak sengaja tersentuh oleh tangan atau tidak sengaja terhirup oleh orang lain. Sehingga untuk itu maka kita penting untuk menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dilansir dari Healthline pada 29 April 2020, virus ini dapat bertahan pada permukaan benda berbahan plastik selama kurang lebih 3-7 hari, kemudian pada permukaan logam selama kurang lebih 7 hari, pada permukaan kertas selama kurang lebih 4 hari, pada permukaan kayu selama kurang lebih 2 hari, dan pada permukaan kaca yang baru dapat terdeteksi setelah 4 hari. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, yaitu demam, batuk, dan pilek. Namun, untuk orang yang terinfeksi COVID-19, beberapa akan mengalami kondisi kehilangan fungsi dari indera perasa dan indera penciuman, atau dengan kata lain, tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium bau. Walaupun gejalanya sama, namun virus penyebabnya berbeda. Untuk itu, sangat direkomendasikan bagi orang yang merasa terinfeksi COVID-19 untuk segera mencari pengobatan dan lapor kepada petugas medis. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menjaga kekebalan tubuh dan stamina tubuh agar tetap prima. Yang pertama yaitu dengan cara berolahraga rutin, kemudian berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 10-15 menit, kemudian makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan juga melakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
atau menggunakan hand rub berbasis alkohol atau disebut hand sanitizer. Karena 98% penyakit disebabkan dari tangan. Kemudian, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau menggunakan lengan atas bagian dalam seperti ini. Nah, kemudian hindari kontak dengan orang lain. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Kemudian, gunakan masker saat Anda sakit atau berada di tempat umum. Saat ini, di beberapa wilayah di Indonesia sudah menurunkan tingkat level PPKM-nya hingga level 1, yang sebelumnya hingga mencapai level 4 PPKM. Ini mengapa? Karena sudah banyak orang dengan usia batas minimal 17 tahun ke atas sudah melakukan vaksinasi minimal 2 kali vaksin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, di samping itu, tempat wisata, tempat umum lainnya, lembaga pendidikan itu juga sudah mulai dibuka, namun tetap menggunakan protokol kesehatan. Mari kita galakkan protokol kesehatan demi Indonesia maju, Indonesia bangkit. Adapun kasus positif bertambah sebanyak 359, kasus sembuh bertambah sebanyak 451, dan meninggal bertambah sebanyak 16 orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan sedikit tentang coronavirus dan COVID-19 dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik mohon disampaikan di kolom komentar.